Saudara, ledakan terlihat di langit Gaza pada Selasa malam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan dahsyat ke wilayah Palestina. Sedikitnya 60 orang tewas setelah serangan ini. Saksi mata melaporkan terdengar suara tembakan tank di Gaza Tengah pada Selasa malam. Pada Rabu pagi pun masih terlihat kepulan asap tebal di atas Gaza. Dilaporkan setidaknya 60 orang tewas akibat serangan ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan setelah menerima laporan Hamas menembaki pasukan Israel di Gaza Selatan. Menanggapi serangan Israel ke Gaza pasca gencatan senjata, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membela tindakan itu. Menurut Trump, gencatan senjata menjadi lemah karena adanya pembunuhan seorang tentara Israel oleh militan Hamas. Karena itu dia memaklumi adanya balasan serangan dari Israel. As I understand it, they took out an Israeli soldier. I just heard about it a little while ago. They killed an Israeli soldier, so the Israelis hit back, and they should hit back. When that happens, they should hit back. Do you think does that worry you about the ceasefire? Does that jeopardize the ceasefire? No, nothing's going to jeopardize. You have to understand, Hamas is a very small part of peace in the Middle East. Bantuan untuk warga Palestina di jalur Gaza terus mengalir, saudara, termasuk dari Indonesia. Sebanyak 3.840 paket atau lebih dari 9 ton bahan pangan dikirimkan dengan menggunakan 5 truk ke jalur Gaza pada Kamis besok. Tim sukarelawan yang dikoordinasikan Dompet Duafa tiba di Jordania pada Senin kemarin dan langsung menyalurkan bantuan dengan melibatkan mitra lokal. Bantuan berupa paket makanan dan layanan klinik bergerak juga diberikan untuk pengungsi di sejumlah kamp di Aman, Jordania. Penyaluran bantuan ini merupakan wujud solidaritas Indonesia untuk korban konflik di Palestina. Di dalam paket bantuan ini terdiri dari 22 item ya, yaitu bahan makanan yang mulai dari ada bumbu, kemudian juga ada beras, kemudian juga ada makanan gandum, ada bumbu-bumbu lain, ada minyak dan segala kebutuhan pangan yang biasa dipakai di para penyintas di Palestina atau di Gaza. Saudara, gencatan senjata di Gaza ternodai setelah Israel melancarkan serangan dahsyat yang menewaskan setidaknya 60 orang. Israel mengklaim Hamas lebih dulu menewaskan seorang tentaranya. Namun hal itu dibantah Hamas. Lalu bagaimana agar perdamaian tetap permanen di wilayah Gaza? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum internasional, maksud kami, Hikmahanto Juwana, dan relawan Mercy yang berada di Gaza ataupun di Jordania, maksud kami, Marisa Noriti. Selamat malam, Prof. Hik dan Mbak Marisa. Selamat malam. Iya, saya ke Mbak Marisa dulu untuk mengetahui kondisi paling akhir di jalur Gaza. Mbak Marisa, kondisi sekarang, apakah serangan ini memicu juga kekhawatiran warga Gaza bahwa gencatan senjata ini tidak akan berlangsung lama, Mbak Marisa? Ya, baik. Memang kemarin hari Selasa itu saya mendapatkan laporan dari lapangan bahwa terjadi clash di daerah Rafah yang dijustifikasi oleh pihak Israel sebagai serangan Hamas. Dan seperti yang kita ketahui, Hamas telah membantah dan banyak warga lokal yang menyatakan bahwa itu serangan dari geng yang di-backup oleh pihak Israel. Dan di hari tersebut ada beberapa kali serangan di Gaza dan cukup masif yang menewaskan, data terakhir saya terima 100 orang tewas dan kebetulan relawan kita juga saat ini sedang bertugas di Rumah Sakit Al-Ahli Baptist Hospital yang juga ikut menangani korban serangan kemarin dan mereka melaporkan bahwa getarannya cukup kuat terasa di Al-Ahli Baptist Hospital. Hingga subuh saya terus memantau situasi di sana, itu masih cukup mencekam, terdengar suara drone dan pesawat F-16 dan ledakan yang tidak jauh lokasinya dari Al-Ahli Baptist Hospital. Alhamdulillah relawan kami dalam kondisi baik-baik saja dan pagi ini kami menerima kabar bahwa ceasefire sudah resume lagi, ceasefire lagi di hari ini jam 10 pagi. Begitu Mas Ardi. Baik. Ya,
Karena kalau saya melihat di beberapa kanal berita yang saya baca ataupun saya saksikan begitu, suasana di sana kan sebenarnya sudah penuh sukacita karena bantuan sudah mulai masuk, karena ada kabar gencatan senjata, tapi sekarang ada serangan begitu. Nah, dengan adanya serangan ini mereka tetap bertahan di tempat mereka masing-masing atau ada upaya untuk mengevakuasi diri lagi, Mbak Marisa? Hingga saat ini situasi masih sama, tidak ada mobilisasi besar-besaran dari kembali ke Gaza Selatan, karena alhamdulillah per jam 10 pagi tadi mereka juga sudah menerima berita bahwa ceasefire resume kembali, akan Ya. tapi tetap saja ada kekhawatiran karena saat ini bantuan yang masuk masih sangat minim, mereka masih susah menemukan tenda dan tempat tinggalnya juga sangat terbatas sekali ya, masih banyak yang tinggal hanya beratapkan langit, sedangkan musim dingin sebentar lagi akan datang ke Gaza. Jadi ya mereka menyambut gembira, tapi kita sebagai sebaiknya memberikan dukungan internasional agar bantuan kemanusiaan yang dijanjikan untuk segera masuk ke Gaza bisa diwujudkan seperti gitu, Oke. seperti tadi. Iya. Prof. Hik, ini sudah gencatan senjata tapi malah Israel malah menyerang meskipun katanya diklaim bahwa ada serangan terlebih dahulu dari Hamas yang menewaskan 1 tentara Israel. Tapi dengan adanya serangan ini apakah perjanjian perdamaian kemarin lemah atau bagaimana, Prof? Jadi kalau menurut saya gencatan senjata ini terus terang rapuh ya, rapuh Oh. dalam artian bahwa sekarang ini gencatan senjata itu on and off. Jadi kadang on, tapi nanti ada serangan-serangan, lalu kemudian ada pernyataan, tiba-tiba off, ada serangan, terus kemudian nanti on lagi. Ya. Jadi ini yang kita harus juga pahami dinamika. Ternyata gencatan senjata tidak seperti yang selama ini banyak orang pikir bahwa sudah tidak lagi ada serangan. Ya, serangan itu masih ada tapi on and off. Nah, yang menjadi masalah adalah korban nyawa itu banyak yang jatuh dari pihak Palestina. Ya. Dan itu juga tidak melihat apakah mereka ini Hamas atau bukan. Nah, tadi Mbak Marisa sudah sampaikan bahwa tuduhan Israel bahwa salah satu personil dari IDF-nya itu ditembak, itu kemudian menjadi alasan untuk menyerang. Padahal di sana memang yang saya baca dari berbagai berita juga ada klan-klan tertentu yang didukung oleh Israel yang mungkin ingin agar gencatan senjata ini tidak terus berlangsung begitu. Jadi kesempatan bagi mereka untuk mengganggu dan kemudian perang pecah kembali. Nah, ini yang tentu harus hati-hati. Tetapi harus saya sampaikan di sini bahwa Israel pun terus melakukan provokasi. Ya. Jadi misalnya saja kemarin parlemen Israel itu hampir saja mengesahkan undang-undang yang intinya akan mencaplok wilayah tepi barat. Ya. Tapi kemudian oleh Trump diminta untuk tidak dilakukan. Nah, sekarang yang baru-baru ini yang saya dengar bahwa dari pihak Israel terkait dengan pasukan ISF yang akan segera dibentuk, sudah dikatakan bahwa Israel hanya mau apabila pasukan ini diisi oleh negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Ini tujuannya adalah ke Indonesia, karena mungkin di antara negara-negara Timur Tengah lalu kemudian yang berpenduduk Islam terbesar begitu ya, itu hanya Indonesia yang sampai hari ini belum mengakui Israel sebagai sebuah negara. Ini mungkin juga dijadikan kartu truf oleh Israel, oleh Perdana Menteri Netanyahu agar Indonesia segera mengakui Israel sebagai sebuah negara. Tapi saya berharap bahwa pemerintah tetap tidak akan melakukan itu sebelum Palestina diakui oleh Israel merdeka. Sebagai sebuah negara. Oke. Tadi Prof. Hik sudah menyinggung bahwa sebenarnya perjanjian perdamaian ini rapuh. Saya ingin masuk ke konteks hukum internasional, Prof. Nah, serangan Israel yang menewaskan puluhan warga sipil ini kan balasan dari 1 tentara yang ditembak. Tapi mereka membalas tidak pandang bulu, tidak memandang Hamas atau siapapun, malah terkena ke warga sipil. Nah, jika berbicara soal hukum humaniter internasional misalnya, saya baca pasal 51 di Konvensi Jenewa tentang perlindungan sipil. Sebenarnya bagaimana proporsionalitasnya dibandingkan klaim kematian 1 tentara, Prof? Bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya kalau proporsionalitas itu dalam konteks bahwa
serangan kalau misalnya memang benar diverifikasi sudah tepat bahwa ini merupakan serangan yang ditujukan ke IDF, harusnya serangan itu ditujukan ke pihak katakanlah Hamas, bukan kepada rakyat Palestina. Karena dalam situasi perang dan dalam situasi perang itu, maka rakyat sipil itu harus mendapat perlindungan, tidak bisa tidak. Cuman masalahnya berbeda dengan hukum nasional, ini tidak bisa misalnya ada serangan hari ini kemudian ditentukan oleh hakim bahwa ini bersalah atau tidak bersalah. Oke. Biasanya akan terlihat apabila perang sudah usai, lalu kemudian ada proses peradilan bagi mereka-mereka yang dianggap bertanggung jawab. Meskipun kita tahu hari ini Perdana Menteri Netanyahu sudah dikeluarkan arrest warrant, surat penangkapan oleh ICC terhadap tindakan yang dilakukan selama ini. Tapi sekali lagi kalau misalnya berkaitan dengan gencatan senjata kali ini yang ada tidak proporsionalnya ini baru bisa diselesaikan setelah perang itu usai dan pihak Israel secara sukarela mau menyerahkan siapapun yang dianggap bertanggung jawab. Oke. Baik, saya kembali ke Mama Risa untuk menanyakan ada tidaknya dugaan atau pelanggaran akses bantuan kemanusiaan setelah sebelumnya juga sempat dilakukan pelanggaran ini oleh Israel. Mama Risa, setelah serangan ini apakah ada peningkatan hambatan dalam pengiriman bantuan medis ke Gaza seperti penutupan perbatasan yang pernah dilakukan sebelumnya atau serangan terhadap fasilitas kesehatan? Bagaimana ini memengaruhi upaya Mercy untuk menyampaikan bantuan? Ya, baik. Saat ini untuk pengiriman tim medis internasional juga bisa saya bilang masih sangat terbatas, masih banyak yang saat ini Gaza membutuhkan tenaga dokter spesialis dengan subspesialisasi yang sangat spesifik sekali dan masih banyak di antara dokter-dokter itu yang di-denied oleh Israel dan juga kami juga masih tidak diizinkan untuk membawa bantuan obat-obatan bahkan peralatan medis yang sederhana seperti stetoskop pun itu sudah susah untuk dibawa dan penyerangan rumah sakit pun kemarin terjadi di area pekarangan Sifa Hospital walaupun tidak ada korban, tetapi indikasi itu tetap terjadi. Jadi dari awal ceasefire hingga sekarang Israel telah banyak melakukan pelanggaran, baik itu penyerangan terhadap warga sipil dan juga akses bantuan yang dijanjikan seharusnya 600 truk per hari hingga saat ini belum tercapai, bisa saya bilang maksimal hanya 100 truk per hari aja. Jadi kebutuhan di Gaza saat ini juga masih belum terpenuhi. Seperti itu, Mas Radhi. Baik. Prof Hik, saya juga pengen tahu, dalam situasi seperti ini sebenarnya Prof Hik sudah agak menyinggung juga apa sikap yang akan dikeluarkan oleh Indonesia. Tapi saya bicara yang skupnya lebih luas lagi, komunitas internasional. Dalam situasi seperti ini sebenarnya apa lagi yang bisa dilakukan komunitas internasional? Tapi jangan dijawab dulu ya Prof Hik, saya akan tanyakan itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih mendiskusikan serangan Israel terhadap Palestina yang menewaskan sekitar 60 orang di jalur Gaza di tengah situasi gencatan senjata yang sebelumnya sudah disepakati. Tadi saya bertanya ke Prof Hik, dalam situasi seperti ini sebenarnya apa sebenarnya yang bisa dilakukan komunitas internasional lagi, Prof? Sebenarnya komunitas internasional bisa menekan Presiden Trump karena pada saat sekarang ini Israel ini sangat bergantung pada Amerika Serikat. Tadi kita sudah melihat tayangan ketika Presiden Trump ditanya oleh para wartawan, Trump justru mendukung pihak Israel. Namun demikian ketika masalah pencaplokan dari tepi barat, Trump tidak mendukung Israel. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa ini tidak akan mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Nah, ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat ini mempunyai peran yang sangat penting sekali dan kunci. Oleh karena itu, masyarakat internasional termasuk Indonesia, kita harus berkomunikasi dengan Presiden Trump, bahkan Bapak Presiden yang punya hubungan yang sangat informal dengan Presiden Trump, mungkin bisa melakukan telepon agar untuk memastikan gencatan senjata ini betul-betul dipatuhi oleh pihak Israel. Jadi jangan sampai ada serangan-serangan yang kemudian bisa menjadikan gencatan senjata ini tidak terwujud untuk jangka waktu yang lama dan kemudian juga jangan sampai Israel masih menentukan berbagai keputusan penting terkait dengan 20 poin proposal dari Trump.
Ingat di dalam proposal itu Hamas itu sudah diminta untuk dia dilucuti senjata, dia tidak boleh ikut di dalam pemerintahan transisi dan lain Ya. sebagainya, dan Hamas mematuhi itu. Oke. Lalu saya beranjak ke implikasi diplomatik, Prof, kira-kira. Ini bagaimana pelanggaran ini sebenarnya memengaruhi kesepakatan gencatan senjata yang lebih luas, termasuk mediasi oleh Qatar misalnya atau Amerika Serikat seperti yang sudah disinggung tadi. Apakah ada mekanisme hukum yang bisa memaksa kepatuhan seperti sanksi PBB misalnya, meskipun selama ini agak sulit kita melihat hal itu? Ya, sayangnya tidak ada ya, tidak ada yang efektif kalau kita bicara berkaitan dengan peran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena PBB pun tidak bisa membuat putusan, terutama Dewan Keamanan, apabila veto selalu digunakan oleh Amerika Serikat. Kedua, kita tahu selama Israel didukung oleh Amerika Serikat, maka tidak ada negara yang mau untuk berhadapan dengan Israel dan kemudian berhadapan dengan Amerika Serikat. Mungkin pengecualiannya adalah Iran, begitu ya. Tapi sekarang Iran pun sedang dipermasalahkan oleh Amerika Serikat terkait dengan kemungkinan mereka mengembangkan senjata nuklir dan akan dilakukan embargo. Nah, jadi pada saat sekarang ini terpenting adalah bagaimana membuat Amerika Serikat lebih berpihak kepada dunia ketimbang Israel. Karena Presiden Trump sendiri mengatakan bahwa Netanyahu ini, beliau dikatakan pada waktu bicara dengan Netanyahu, Anda berhadapan dengan dunia. Bayangkan sekarang sudah 157 negara yang sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara, mungkin tinggal beberapa, termasuk Amerika Serikat. Tapi faktor Amerika Serikat ini sangat-sangat menentukan sehingga dunia seolah-olah tidak berkutik menghadapi Israel. Oke. Kembali ke Mbak Marissa, soal dampak psikologis dan jangka panjangnya dari serangan yang kemarin baru saja dilancarkan oleh Israel. Kira-kira bagaimana serangan semacam ini memengaruhi kesehatan mental warga? Saya ingin tahu juga kondisi di sana, di Gaza, khususnya anak-anak. Dan peran Mercy dalam mendukung pemulihan pasca trauma misalnya pelanggaran gencatan senjata kemarin bagaimana? Ya, baik, terkait kondisi mental masyarakat Gaza, tentu saja seperti yang kita ketahui mereka sudah cukup lelah ya Mas ya menghadapi genosida selama 2 tahun ini. Tetapi jika dibandingkan dengan mungkin masyarakat dunia lainnya, mereka termasuk yang sering kita lihat makhluk yang paling terkuat. Saya menyaksikan sendiri mereka paling tabah dan mereka sangat menyadari posisi mereka saat ini dalam kondisi perang, dan banyak dari mereka yang masih bersikeras mempertahankan tanah kelahirannya. Dan untuk korban sendiri seperti anak-anak, tentu saja banyak yang mengalami trauma. Mereka udah putus sekolah selama 2 tahun, akan ada lost generation di Gaza. Dan untuk peran Mercy sendiri, kita di bidang kesehatan ya kita tetap membantu korban-korban yang terus berjatuhan ataupun proses rehabilitasi rekonstruksi, baik itu korban yang cacat atau lainnya. Kita memiliki program itu, dan kita juga karena kita memiliki klinik dengan banyak spesialisasi, kita menurunkan tim medis, dan dalam jangka waktu dekat jika ceasefire sustain, kita bersama dengan kita udah melaksanakan meeting-meeting strategis dengan WHO dan Kementerian Kesehatan Palestina untuk membangun kembali dan Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang akan kedepannya akan menjadi medical complex untuk wilayah Gaza Utara. Dan Mercy melalui dukungan medisnya akan tetap berkiprah di Gaza Palestina, insya Allah. Baik, insya Allah. Terakhir saya ke Prof Hik, sebenarnya kalau bicara soal tanggung jawab, ini tidak hanya Israel tapi juga Hamas harus punya juga langkah-langkah yang bertanggung jawab untuk tidak menciptakan konflik lagi di kemudian hari. Tapi saya ingin bertanya dari sudut pandang lagi-lagi hukum internasional, Prof. Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran gencatan senjata ini kalau Prof melihatnya? Israel atas serangan dahsyatnya atau Hamas atas dugaan serangan awal? Lalu apakah ada elemen pemicu yang membenarkan eskalasi itu? Nah, ini yang sangat sulit untuk ditentukan ya dalam situasi seperti ini. Kemarin Presiden Trump sudah mengutus Steve Witkoff, utusan khususnya, dan menantunya untuk bisa melakukan fact finding kalau misalnya terjadi serangan seperti kemarin ini. Jadi mereka mencoba melihat. Yang kedua, sebenarnya yang terpenting adalah Presiden Trump sudah meminta 200 personil
angkatan bersenjata dari Amerika Serikat untuk datang ke Israel dengan di Gaza ini, ya, untuk memastikan adanya gencatan senjata. Nah, kalau menurut saya yang penting adalah pembentukan International Stabilization Force sebagaimana ada di dalam 20 poin proposal Trump. Dan kita Indonesia ini sudah siap untuk mengirim sampai dengan 20.000 pasukan. Tapi dengan catatan nih, kalau misalnya Israel memberikan persyaratan, nah ini agak rumit ini, agak sulit ini, karena Israel saya yakin dia punya kekhawatiran bahwa tanda kutip juga bahwa seolah-olah pasukan kita akan menyerang Israel kalau misalnya ada serangan. Padahal Presiden Prabowo sudah menjanjikan bahwa pasukan itu hanya untuk memastikan adanya gencatan senjata, dan yang kedua untuk menjamin keamanan tidak hanya bagi rakyat Palestina tapi juga bagi Israel supaya tidak ada serangan-serangan lagi. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih diskusinya malam hari ini Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional dan juga relawan Mercy yang berada di Jordania, Marissa Noriti. Sekali lagi kita mendoakan apa yang paling lancar, terutama untuk bantuan-bantuan yang bisa disampaikan ke wilayah Gaza, termasuk juga dari Indonesia. Terima kasih Marissa dan Prof. Hik, sampai jumpa lagi, selamat malam. Terima kasih.